Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam masa pandemi COVID-19 kalian selalu dalam kondisi sehat dan mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dunia dan Indonesia masih berjuang mengatasi wabah virus corona ini yang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Hal inilah yang menjadikan kalian harus beraktivitas di rumah, baik beribadah, kemudian bekerja membantu orang tua, juga termasuk belajar di rumah. Saya berharap kondisi ini menjadikan kalian memiliki rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam belajar, sehingga kalian akan tetap menjadi generasi yang berkualitas dan unggul. Bukan sebaliknya, dengan kondisi ini kalian menjadi korban dari kondisi yang tidak menguntungkan. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang dampak politik etis terhadap bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Politik etis itu merupakan salah satu pendorong dari munculnya nasionalisme di Indonesia. Kalian bisa mengikuti pendidikan secara formal, pernah belajar di jenjang pendidikan dasar atau sekolah dasar, kemudian kalian saat ini belajar di jenjang sekolah menengah pertama, dan kelak nanti kalian akan melanjutkan pendidikan di SLTA, kemudian juga saya yakin sampai juga ke perguruan tinggi. Itu adalah merupakan salah satu dari dampak positif politik etis yang bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Untuk itulah kita perlu mempelajari lebih mendalam, lebih detail tentang politik etis. Apa itu politik etis? Nanti akan kita bahas lebih mendalam. Namun sebelum itu, kita perlu memahami dulu faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme di Indonesia. Secara umum dapat kita klasifikasikan menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang membangkitkan semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia karena didorong oleh faktor dalam negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi bangkitnya semangat nasionalisme di Indonesia karena pengaruh dari luar Indonesia. Untuk faktor internal dapat kita jabarkan menjadi 4 hal atau 4 aspek. Yang pertama, faktor internal karena perluasan pendidikan akibat dari diberlakukannya politik etis yang nanti akan kita jabarkan lebih detail. Yang kedua, kegagalan perjuangan yang dilakukan oleh masing-masing tokoh pejuang tetapi masih bersifat kedaerahan. Kemudian yang ketiga, rasa senasib dan sepenanggungan. Berabad-abad lamanya bangsa Indonesia dijajah dan ditindas oleh bangsa kolonial barat, menjadikan bangsa Indonesia merasa satu nasib. Kemudian yang keempat,
mulai berkembangnya organisasi yang berasaskan etnis, kemudian kedaerahan, dan keagamaan. Itulah merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam negeri atau kita sebut dengan faktor internal. Kemudian faktor eksternal, faktor yang dipengaruhi dari luar negeri. Yang pertama, pengaruh dari kemenangan perang Jepang atas Rusia. Kemudian yang kedua, mulai tumbuhnya berkembangnya paham nasionalisme di berbagai negara. Seperti contohnya di India, dipelopori oleh Mahatma Gandhi, kemudian di Filipina, dan juga di Cina yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen. Mengingat keterbatasan waktu, maka dalam video ini kita hanya akan membahas tentang faktor internal munculnya semangat nasionalisme di Indonesia akibat dari kebijakan politik etis. Anak-anakku, dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan yang harus kalian capai setelah kalian mempelajari dengan utuh dari video ini. Yang pertama, kalian mampu memahami tentang kebijakan politik etis di Indonesia, yaitu yang melatar belakanginya. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang mendorong lahirnya kebijakan politik etis di Indonesia. Kemudian yang ketiga, nanti kalian juga diharapkan mampu memahami isi politik etis yang telah diberlakukan di Indonesia. Kemudian yang keempat, menganalisis dampak dari politik etis di Indonesia. Dan yang kelima, tentunya setelah kalian mempelajari secara utuh video ini, kita harapkan kalian memiliki karakter, yaitu karakter cinta tanah air dan rela berkorban. Demikian anakku, mari kita simak video tentang politik etis ini dari awal sampai akhir. Namun jangan lupa, nanti kalian juga mempelajari buku siswa pada halaman 232 sampai dengan 238. Sumber-sumber yang lain di internet dan referensi yang mendukung ini juga saya harapkan kalian bisa untuk mempelajarinya. Ayo kita lihat dan kita simak video ini dan semangat! Tahukah Anda apa itu yang disebut sebagai politik etis? Munculnya pendidikan di Indonesia saat ini tidak terlepas dari sejak dicanangkannya politik etis oleh pemerintah Hindia Belanda. Mengapa demikian? Tentu Anda penasaran. Simak penjelasan berikut ini dengan lebih lanjut. Antara tahun 1850 sampai 1860 timbul perdebatan di antara para tokoh di negeri Belanda yang peduli terhadap nasib bangsa Indonesia akibat dari kebijakan tanam paksa. Di antaranya yang pertama yaitu Pieter Brussel, merupakan pelopor kaum etis yang memperhatikan kesejahteraan kaum pribumi. Selain itu, Ratu Wilhelmina yang baru saja naik tahta tanggal 17 September 1901 dalam sebuah pidato parlemen Belanda, ia menegaskan bahwa pihak Belanda memiliki panggilan moral terkait hutang budi pada bangsa pribumi Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina merupakan salah satu pencetus kebijakan baru bagi masyarakat Hindia Belanda.
Politik etis memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mulai dilaksanakan tahun 1901, Alexander Edinburgh merupakan gubernur jenderal pada masa itu. Ernest Dawes Dekker, beliau merupakan tokoh yang dianggap paling berhasil merubah opini rakyat Belanda dengan nama samaran yang digunakannya yaitu Multatuli. Beliau berhasil menulis sebuah karya buku yang berjudul Max Havelaar yang diterbitkan pertama kali tanggal 15 Mei 1860 oleh De Ruyter di Amsterdam, Belanda. Lord Dawes Dekker merupakan seorang pegawai di kantor pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Melalui tokoh dalam bukunya tersebut yang bernama Max Havelaar, Edward Dawes Dekker yang asli orang Belanda bertutur tentang kondisi pribumi yang miskin dan tertindas di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Munculnya Max Havelaar menimbulkan gelombang rasa bersalah kolektif pada diri orang Belanda. Mereka menjadi sadar bahwa tanam paksa yang mereka terapkan telah membuat rakyat pribumi semakin menderita. Buku ini merupakan salah satu pemicu berakhirnya sistem tanam paksa di Hindia Belanda dan dimulainya politik etis dengan pembangunan sekolah-sekolah bagi penduduk pribumi. Dawes Dekker merupakan seorang Belanda yang berperi kemanusiaan pada masa tanam paksa. Tulisannya sangat pedas mengkritik penguasa-penguasa yang menurutnya memang sudah melampaui batas, rakyat yang menderita, penguasa yang sewenang-wenang, dan para pembela nasib rakyat yang harus berjuang mengakhiri ketidakadilan adalah berbagai karakter yang dapat kita temukan sampai hari ini, ucap Dawes Dekker sendiri. Selain itu, Van Devender juga merupakan tokoh juru bicara kaum etis dalam tulisannya yang berjudul Een Eerste, yang artinya hutang kehormatan. Van Devender sendiri menuntut untuk pengembalian berjuta-juta uang yang diperoleh negeri Belanda sejak berlakunya Undang-Undang Agraria semenjak tahun 1870. Politik etis disebut juga politik balas budi, suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Politik etis sendiri merupakan sebuah kritik terhadap sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Tanam paksa tersebut mengakibatkan rakyat pribumi semakin menderita, mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam tanaman perdagangan untuk diekspor ke pasar dunia. Sistem tanam paksa memiliki kesamaan dengan sistem eksploitasi VOC, khususnya dalam hal pemberian wajib. Namun, sistem tanam paksa lebih menguncangkan daripada pengaruh VOC selama kurang lebih 2 abad. Ciri utama sistem tanam paksa merupakan keharusan bagi rakyat Jawa untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yaitu hasil-hasil pertanian mereka. Politik etis memiliki 3 kebijakan utama atau yang lebih dikenal dengan trias Van Devender. Di antaranya yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Yang pertama yaitu education atau pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Pendidikan diberikan di sekolah kelas 1 kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berkedudukan atau berharta. Sedangkan di kelas 2 dikhususkan untuk anak-anak pribumi golongan bawah. Mata pelajarannya yang mendasar yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua yaitu irrigation atau pengairan. Pembangunan irigasi bertujuan mengairi sawah-sawah milik penduduk untuk membantu peningkatan kesejahteraan penduduk. Sarana vital bagi pertanian adalah pengairan yang telah dibangun sejak tahun 1885. Dengan irigasi, tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya pun akan bertambah. Nah, yang terakhir yaitu migration atau perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya, khususnya di Pulau Jawa, ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan, seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Delhi, Suriname, dan sebagainya. Mereka dijadikan sebagai kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan yang menetap.
Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan Punalisengti, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap. Tujuan utama politik etis pada awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi. Namun, ternyata di balik itu politik etis hanyalah politik asosiasi yang semua kebijakan tersebut semata dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan kolonial Belanda sendiri. Pada masa sekarang mungkin bisa kita sebut sebagai politik pencitraan. Mereka berbuat demikian karena takut akan kritik dan takut akan timbulnya perlawanan rakyat. Banyaknya terjadi penyelewengan, diantaranya dalam bidang irigasi. Dalam pelaksanaannya hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan tanah-tanah milik rakyat sendiri tidak dialiri air dari irigasi tersebut. Selanjutnya dalam bidang migrasi, masyarakat yang dipindahkan keluar Jawa ternyata hanya dijadikan sebagai kuli kontrak. Migrasi tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Namun mereka yang melarikan diri akan ditangkap dan dikembalikan kepada pengawasnya. Selanjutnya dalam bidang edukasi, pendidikan ditujukan untuk memperoleh tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat ternyata hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri saja. Terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu bagi sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, sedangkan bagi sekolah kelas 2 untuk anak-anak pribumi dan pada umumnya. Nah, jika demikian, keuntungan dari politik etis itu sendiri terhadap Indonesia apa sih? Ayo kita cari tahu lebih mendalam keuntungan dari politik etis. Namun demikian, politik etis dalam bidang pendidikan atau edukasi memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam perkembangan dunia pendidikan di Hindia Belanda. Mengapa demikian? Karena semenjak tahun 1900 telah banyak didirikannya sekolah-sekolah di Indonesia. Di antaranya, yang pertama yaitu HIS, Hollands Inlandse School, yang diperuntukkan bagi keturunan Indonesia asli yang berada pada golongan atas, sedangkan golongan bawah disediakan sekolah kelas 2. Dalam pendidikan tingkat menengah, terdapat HBS, Hogere Burger School, yang merupakan sekolah lanjutan utama bagi warga negara pribumi dengan lama belajar yaitu selama 5 tahun dan bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa pengantarnya. Selain itu juga terdapat MULO, Meer with the bread on the which, setara dengan SMP atau SLTP pada masa kini. Selain itu juga terdapat AMS, Allgemeine Middelbare School, setara dengan SMA, sekolah menengah atas pada saat ini. Terdapat juga sekolah tinggi, diantaranya Recht School, sekolah tinggi hukum. Selain itu juga terdapat sekolah tinggi kedokteran. Ada juga Volkschool, sekolah desa. Terdapat juga sekolah raja yang diperuntukkan bagi para raja. Kemerdekaan Indonesia dan perkembangan pendidikan di Indonesia pada saat ini tidaklah terlepas dari pengaruh besar politik etis yang dicanangkan pemerintah kolonial sebagai balas budi kepada Indonesia yang sudah mereka buat menderita dalam negeri mereka sendiri. Dengan didirikannya berbagai sekolah, merupakan cikal bakal terbentuknya pergerakan nasional di Indonesia. Melalui pergerakan nasional tersebut, akhirnya Indonesia berhasil terbebas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka sampai saat kini. Namun, bagaimana dengan kondisi pendidikan di Indonesia pada saat ini?
Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah buruk, jauh tertinggal dari negara-negara maju dan berkembang lainnya di dunia. Posisi pendidikan kita sekarang berada pada urutan nomor 2, tetapi dari bawah. Hal tersebut disebabkan karena pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merata dan rendahnya tingkat perekonomian penduduk di Indonesia, sehingga daerah-daerah terpencil sulit untuk mendapatkan akses pendidikan, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Tentu hal itu sangat memprihatinkan sekali, bukan? Nasib Indonesia sekarang berada pada tangan Anda, para generasi penerus bangsa. Apakah Anda ingin menjadikan bangsa ini bangsa yang maju? Atau mungkin malah sebaliknya? Kembali menjadi bangsa yang tertindas dan terjajah. Itu semua tergantung pada Anda, para generasi penerus bangsa.